Selamat malam, perkenalkan nama saya Rio Hertanto Tarigan dengan NIM 2021-31113. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang dasar-dasar AC atau arus bolak-balik. Oke. Nah, yang pertama itu bentuk gelombang. Bentuk gelombang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, gelombang sinusoidal. Gelombang sinusoidal adalah bentuk gelombang dasar dalam arus bolak-balik yang dapat dinyatakan dalam persamaan Vt sama dengan Vm sinus omega T ditambah theta, di mana Vm sama dengan nilai puncak tegangan omega kecepatan sudut 2 Vf, T sama dengan waktu, theta sudut fase awal. Yang kedua yaitu karakteristik gelombang. Karakteristik gelombang dibagi menjadi tiga. Yang pertama, amplitudo. Amplitudo adalah nilai maksimum dari gelombang. Dapat diukur dari titik 0 ke puncak. Yang kedua, periode. Periode itu waktu yang diperlukan untuk satu siklus tetap. Periode 1/F dalam detik. Frekuensi. Frekuensi itu jumlah siklus per detik. F sama dengan 1/T dalam Hertz. Selanjutnya, konsep pasor. Definisi pasor. Pasor adalah vektor yang berputar yang merepresentasikan besaran sinusoidal dengan panjang sama dengan amplitudo gelombang dan sudut sama dengan fase gelombang. Sifat-sifat pasor. Yang pertama, magnitude, yaitu sama dengan nilai puncak gelombang dan tetap selama perputaran. Yang kedua itu sudut, berubah terhadap waktu, kecepatan sudut putar. Selanjutnya, operasi pasor. Dalam penjumlahan dilakukan secara vektor dan mempertimbangkan magnitude dan sudut. Dalam pengurangannya, sama seperti penjumlahan, vektor yang dikurangi dibalik arahnya. Selanjutnya, bilangan kompleks. Bentuk-bentuk bilangan kompleks. Yang pertama, bentuk rektangular. Dengan rumus Z sama dengan A ditambah JB, di mana A sama dengan bagian real, B bagian imajiner, J sama dengan akar minus 1. Yang kedua, bentuk polar. Z sama dengan R sudut theta, di mana R itu magnitude, theta itu sudut fase. B. Konversi antar bentuk. Yang pertama, rektangular ke polar. Dengan rumus R sama dengan akar dalam kurung A kuadrat ditambah B kuadrat. Theta sama dengan tan pangkat min 1 dalam kurung B per A. Yang kedua, polar ke rektangular. A sama dengan R cos theta, B sama dengan R sin theta. Selanjutnya, arus dan tegangan sinusoidal. Persamaan umumnya, tegangan dengan rumus Vt sama dengan Vm sin omega T ditambah theta V. Yang kedua, arus It sama dengan Im sin omega T ditambah theta I. Parameter penting. Nilai puncak. Vm itu untuk tegangan, Im itu untuk arus. Frekuensi sudut, omega itu 2 Vf. Beda fase, rumus ini sama dengan theta V dikurang theta I. Selanjutnya, impedansi kompleks. Definisi impedansi adalah hambatan total dalam rangkaian AC yang terdiri dari resistansi, satuan itu R, resistansi induktif itu XL, dan reaktansi
kapasitif, itu Xc. Rumus-rumus pentingnya, untuk reaktansi induktif, XL sama dengan omega L sama dengan 2VFL. Yang kedua, reaktansi kapasitif. Xc sama dengan 1 per omega C. Sama dengan 1 per 2 VFC. Impedansi total. Z sama dengan R ditambah J dikali XL dikurang XC. Nilai mutlak Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Theta sama dengan tangin minus 1 dalam kurung XL dikurang XC per R. Selanjutnya diagram Pasor. Komponen diagram. Yang pertama sumbu horizontal. Mewakili komponen real dan biasanya sebagai referensi fase. Yang kedua sumbu vertikal. Mewakili komponen imajinar. Lead-nya lebih dari 90 derajat atau lag-nya minus 90 derajat. Aplikasi. Menunjukkan hubungan fase antara yang pertama tegangan dan arus, yang kedua impedansi kompleks, yang ketiga daya kompleks. Rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri karakteristiknya arus sama di semua komponen, tegangan berbeda di tiap komponen, dan impedansi total sama dengan jumlah impedansi. Rumusnya, Z total sama dengan Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 ditambah Z terusnya. V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah V seterusnya. I sama dengan I1 dikurang I2 dikurang I3 dikurang I seterusnya. Sedangkan rangkaian paralel, karakteristiknya tegangan sama di semua cabang, arus berbeda di tiap cabang, admitansi total sama dengan jumlah admitansi. Rumusnya, Y total sama dengan Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 ditambah Y seterusnya. I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah I seterusnya. V sama dengan V1 dikurang V2 dikurang V3. Admitansi bilangan kompleks. Definisinya, admitansi atau Y adalah kebalikan dari impedansi. Y sama dengan 1 per Z sama dengan G ditambah JB, di mana G sama dengan konduktansi dan B sama dengan suseptansi. Hubungan dengan impedansi, G sama dengan R dibagi R kuadrat ditambah X kuadrat. B sama dengan min X dibagi R kuadrat ditambah X kuadrat. Harga rata-rata. Definisinya, nilai rata-rata satu periode itu sama dengan 0. Nilai rata-rata setengah periode positif. VA VG sama dengan 2 VM dibagi V sama dengan 0,637 VM. Aplikasinya, yang pertama pengukuran tegangan DC. Yang kedua, penyiaran setengah gelombang. Yang ketiga, analisis bentuk gelombang. Selanjutnya, harga efektif. Nilai RMS. Yang pertama, tegangan RMS memiliki rumus V RMS sama dengan VM dibagi akar 2 sama dengan 0,707 VM. Yang kedua, arus RMS. I RMS sama dengan IM dibagi akar 2 sama dengan 0,707 IM. Aplikasinya, yang pertama penghitungan daya. P V RMS ditambah LRMS ditambah cos. Standar pengukuran voltmeter AC menunjukkan nilai RMS. Spesifikasi perangkat peralatan listrik menggunakan nilai RMS. Oke, begitu saja presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.